Ya, Silakan, Bang Muji. Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini atau siang atau sore atau pagi, kami akan memulai Zoom ini untuk menerima pencerahan-pencerahan dan pengetahuan dari Pastor Paul. Tuhan berkati Pastor Paul dan perlengkapannya, dan kami semua supaya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita mulai tentang ini ya, makna pernikahan ya, makna pernikahan. Tapi masih yang perdebatan lajang, selibat atau menikah ya. Nah, kita akan jadi dua sesi. Baik yang ini kita masih perdebatan antara melajang atau menikah. Minggu depan bagaimana dengan duda dan janda ya. Nah, duda dan janda. Yang ini kita belajar tentang perdebatan antara melajang ya, dan menikah dan bagaimana kita eh, memahaminya ya, bagaimana memahami pernikahan ini terutama bagi yang sudah 20 tahun ke atas ya. Di sini apa ada yang masih belum menikah? Yang belum menikah angkat tangan, boleh ya. Supaya kita nanti mengerti kebutuhannya semuanya. Ya, akirao sama yang menjanda atau menduda. Nah, boleh dong, kita kan saling berkenalan, ya kan? Yang janda atau duda, iya Pak Yuda sama siapa lagi? Yang menjanda atau menduda. Dan nanti kita 2 minggu ini kita membahas ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita begitu indah sekali, saudara ya. Begitu indah sekali. Nah, men, melajang itu enak nggak, saudara? Melajang itu enak apa enggak? Ini saya nggak sengaja ngamatin, bukan berarti Anda boleh berisik ya, tetapi kita buat diskusi ya. Kita sambil diskusi, kita sambil ngobrol ya. Melajang itu enak nggak, saudara? Enak. Enggak, enak. Tergantung orangnya Pak Paul. Nih, Swandayani. Enak nggak? Ini melajang atau enggak nih? Iya, Pastor. Masih belum Nah, nikah. melajang itu enak nggak? Ya, Hmm, enak aja, Pastor. enak aja, tergantung. Ya, kalau Anda di Indonesia nggak enak. Kalau Anda di Eropa, orang sini pikirannya terbuka. Kalau di Indonesia kan kapan kawin? Wah, pengen nabok tuh ya, udah ditanya begitu ya. Ingin nabok lah. Sampai bosan ditanyai kapan kawin. Emang kenapa saya nggak mau kawin? Nggak apa-apa. Bener nggak? Kan suka-suka saya nggak mau kawin. Memang nggak kepengen kok. Ya kan? Sebenarnya kendalanya apa sih, saudara? Kendalanya apa? Pemahaman. Pemahaman. Ya apa pemahaman apanya maksudnya? Visinya Pak Paul. Ya, dari Jangan awal-awal klise, ngomong sama saya jangan klise nih, ngomongnya yang jujur to the point deh, gitu loh. Kalau yang klise-klise gitu nanti kan, jangan klise langsung. Ya saya ngerti tuntutan maksudnya sopan gak tuntut usah sopan-sopan, pokoknya to the point. Apa kendalanya coba tuntut kalau belajar? tuntutan seks. Iya, sejujurnya kan hanya itu, saudara. Teman, kalau Anda bergaul di gereja, itu menjadi saudaramu semua, menjadi sahabatmu semua. Kenapa, Pak Gus? Apa kendalanya kalau melacak? Nggak ada, sebenarnya cuma seks doang. Benar nggak? Dan itu kebutuhan seks yang tidak terlampiaskan itu yang membuat orang jadi nggak fokus, jadi aneh. Benar nggak? Karena apa? Otaknya jorok, mikirin seks, nanti baru cuma ngelihat putih-putih aja, cuma ngelihat tisu putih gini aja, terus langsung bayangnya jorok. Terus ini bercandanya seneng yang jorok-jorok. Karena apa? Ya karena dianya nggak istilahnya apa namanya
tidak terkontrol. Nah, seharusnya bisa terkontrol, ya bisa. Masalahnya Anda nggak diajarin itu dari kecil. Ya jarang orang tua ngajarin anaknya bagaimana menyalurkan atau mengalihkan seks itu. Jarang ya. Siapa di sini yang sudah punya anak? Nah, misalnya saya kan. Kalau saya dari kecil, anak saya SMP, tak kasih tahu terbuka tentang seks, bagaimana mengalihkannya, bukan menyalurkannya loh, mengalihkannya. Itu, saudara. Kalau orang sudah tahu rahasianya, nggak kepengen dia menikah, saudara. Masalahnya itu. Kecuali yang memang libidonya tinggi. Tetapi kalau bagi yang biasa-biasa saja, ya, anak saya itu si Wisely sampai usia 18 tahun, kalau saya makan sate kambing ya di Indonesia itu, dia nggak boleh makan, saudara. Boleh nyicipin tapi nggak boleh makan. Selalu gitu. Sekarang boleh, ya. Kalau saya makan sate domba, kita kan doyan makan domba, saya itu doyan ya. Sate domba, sate kambing itu saya doyan. Jadi kita makan nih, kita beli setengah kilo gitu kan, setengah kilo. Kan buat 2 kali makan. Sekarang bagi 2, masih wisely. Kalau Anda nggak terlalu suka ya, suka tapi makan tapi sekedar. Saya sama Wisely suka, kita bagi 2. Kalau dulu dia cuma boleh ngambil sedikit saja. Karena itu afrodisiak ya, malam badanmu bisa panas, saudara. Ya maaf kata ya bisa tegang itu semalaman itu tuh. Ya kan 2 hari 3 hari bisa tegang itu, makanya hindari. Saya Wisely sebenarnya nggak boleh. Nah sekarang dia menjelang mau menikah, ya kan dia sudah menjelang usia-usia yang sudah pantas untuk menikah, usia 23 kan. Ya, makanya nggak apa-apa. Tapi tetap saya kasih tahu, ya saya tahu pergumulan, ya tapi nggak apa-apa. Dia harus harus masa transisi itu dia harus melewati, alami, benar nggak? Ya dong, harus alami. Jangan dibuat-buat hidup itu, saudara. Karena itu indah, proses. Ketika kepengin malam-malam bangun tidur ya tiba-tiba haus gitu ya, ngalamin enggak? Saya lagi remaja ngalamin itu, saudara. Ya yang lajang itu ya, saya mah cerita apa adanya ya. Ini ngomong, nah, itu kan masalah, saudara. Dan kita harus apa? Memanage. Bukannya terus mau ditekan, nggak boleh. Ya, di manage yang benar. Nah, bagus lagi kalau kita mengerti di dalam Tuhan harusnya bagaimana. Nah, kita mau lihat, saudara, buka di dalam Mazmur 127. Ini Mazmur 127 langsung Akira. Oh, tolong dibacain Mazmur 127. Mana nih? Mazmur 127. Ya langsung dibacain aja. Akira. Ya, Nyanyian Tiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. saya mau bukain ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Tapi lihat terlihat Bible ya, seperti biasa ya. Karena nanti ada keterangannya, saudara. Nah, ini. Like arrows in the hand of a warrior, so are sons of youth. Arrows, anak panah, ya digunakan dalam perang untuk membela diri sendiri melawan musuh. Ya, anak-anak laki-laki, sons ya, are viewed, dilihat here as providing, sebagai penyedia keamanan sosial dan proteksi. Ya, frase bentuk the sons of youth is elliptical, ya artinya anak-anak laki-laki itu yang dilahirkan ya ketika seorang ayahnya itu masih muda. Jadi kayak saya nih menikah umur 25 tahun ya. Lalu saya punya anak Wisely umur 26.
Jadi usia saya dengan Wise itu kira-kira bedanya 26 tahun. Ya kan? Nanti kalau Wisely menikahnya nanti umur 27 misalnya, 26 atau 27, karena kan dia harus selesai master dulu kan. Maka nanti kalau saya masih sehat, usia saya masih masih di bawah 55 tahun ketika saya ngemong cucu. Masih sehat, masih muda, kan begitu kan? Nah, itu itu salah satu terjemahan ya, terjemahan yang lain. Jadi menikah muda itu baik nggak? Baik, saudara. Ya, menikah muda itu baik. Jangan tunggu nanti kalau punya mobil Mercy dulu. Salah. Nah, nanti dulu ya. Nanti ini pokoknya ini kita ngomong-ngomong, kita ngomong bebas dulu semua, nanti baru kita rumuskan ya, saudara ya. Nah, such such sons will have grown up to be mature adults and will have children of their own by the time of the father reach old age and becomes vulnerable to enemies. Kontras the phrase son of old age. Jadi kalau saya nanti punya anak ini kalau udah tua, ya kayak kakak saya ini punya anak saat sudah usia 50 tahun baru punya anak. Kakak saya. Jadi sekarang anaknya sekarang masih balita, saudara. Repot kan? Nah, sementara kakak saya sudah mulai capek, sudah mulai sakit, sudah mulai asam urat, sudah mulai ini. Ngajak main pun males. Kalau saya waktu si Wisely, misalnya nih, umur 5 sampai 10 tahun main bola, saya masih umur 30, main bola ya main bola. Ya, seneng. Begitu maksudnya, saudara ya. Sehingga anakmu menjadi temanmu. Kamu menjadi teman bagi anakmu. Nah, orang-orang gini, tetapi bukan berarti orang yang sudah tua itu nggak bisa enggak. Tapi ini kita lagi cerita pilihan, ya. Nah, tetapi sama juga, kalau Anda punya anak di masa muda, Anda bimbing anak-anak itu, ya. Anak-anak itu Anda bimbing. Nah, nanti Anda akan bersuka cita. Karena Anda punya waktu buat membimbing anakmu dibanding ketika kamu udah sakit-sakitan tua-tua yang bimbing orang lain. Jadi kamu yang harus membimbing anak-anakmu itu. Makanya menikah di usia muda itu baik, ya. Tapi jangan terlalu kecil, ya. Yang buat saya itu antara 20 sampai 25 tahun itu ideal, ya. 30 itu mature, 30 sampai 40 sedikit lambat. Kalau sudah di atas 40 nanti kita jauhkan jaraknya sama anak kita. Ya, nanti enggak ya sebetulnya semua bisa, itu semua tergantung bagaimana pendidikan, ya. Tetapi ini kita lagi cerita orang Yahudi. Nah, kemarin saya nanya, Paulus itu menikah apa enggak, saudara? Tidak, saya dengar. Ada yang bilang menikah? Siapa yang bilang menikah siapa? Nikah Pak Paul. Nah, kalau Elia sama Elisa menikah apa enggak? Menikah Pak Paul. Nah, ini akhirnya, ini kenapa bisa tahu menikah nih? Tadi kenapa? Karena tradisinya Yahudi Pak Paul. Betul, ya wah, udah pinter nih akhirnya, ini udah lulus nih. Jadi menurut tradisi Yahudi, kalau dia seorang Yahudi yang saleh, pasti menikah. Ya, sebentar. Pasti menikah, saudara. Mengapa? Karena orang Yahudi itu melarang selibat. Ya, orang Yahudi melarang selibat. Kecuali dia sedang belajar Torah, lagi belajar, ya. Orang Yahudi itu melarang selibat, kecuali dia lagi sekolah, boleh selibat. Yesus menikah nggak? Enggak, karena dia dalam proses belajar Torah, dia sedang mengumpulkan murid-muridnya, dan di tengah jalan dia meninggal. Nanti saya tunjukkan, saudara ya. Yuk kita buka ya. Kita buka. Saya kenalkan sedikit ya dari ini ya, saudara ya, dari teksnya Yahudi, saudara ya, teksnya orang rabbinik ya. Ini up to date ini ya. Ini lihat, saudara ya. Di dalam Misnah, ini namanya Misnah, yang kotak merah ini Misnah, saudara ya. Ngambil dari mana itu? Kejadian 9 ayat 6
ya, kemudian ngambil dari mana lagi tuh? Kejadian 9 ayat 6, terus dijelaskan di dalam midrasnya ini ya, Yevamot 8 ayat 7, 6, 3b dan seterusnya ya. Lalu ada keterangannya itu. Nah, ya. Ini cerita pembahasan tentang seorang rabi Yahudi yang sekolah ya dan baru menikah, berpertunangan. Nah, pertunangan ya. Sebab biasanya rabi-rabi Yahudi ini kalau sekolah dia umur 13 tahun kan bar mitzvah ya, bar mitzvah. Perempuan 12 tahun bat mitzvah. Kalau laki-laki bar, perempuan bat. Perempuan usia 12, laki-laki 13. Lalu ceritanya Rabi Akiva ini adalah anak gembala. Dia seorang gembala angon domba, benar-benar angon domba orang miskin. Dia kerja sama orang paling kaya di kotanya, dan anaknya si orang kaya ini jatuh cinta sama si Akiva. Ya. Nah, si jatuh cinta sama Akiva ini, jadi anak perempuan usia 12 tahun, si Akifanya mau 13 tahun. Lalu dia bilang, tik, 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 dia bilang, kamu mau jadi suamiku nggak? Oh ya mau, ini anak tukang ngangon, dapat anak orang kaya, masih nggak mau, kan goblok, saudara. Mau, saudara. Mau. Ya, tapi kamu harus sekolah Torah dulu 12 tahun. Jadi 13 tambah 12 berapa, saudara? Umur 25 tahun, nanti mereka berhubungan suami istrinya. Tapi sekarang belum, nggak boleh. Karena masih tunangan, dia mau tunangan. Ya, tapi dia nggak bilang-bilang bapaknya, dia mengikatkan diri sama Akiva. Konangan ngamuk bapaknya, saudara, anak orang kaya ya kan. Jadi di Rabi Akiva sekolah Torah yang biayain istrinya, punya tabungan, saudara, anak orang kaya namanya kan. Diusir, saudara. Diusir ya. Nah, karena diusir, akhirnya hidupnya susah si perempuan ini kan, harus kerja, harus apa. 12 tahun kemudian Akiva ini punya murid 12.000. Dia sekolah 12 tahun. Selama sekolah kan dia punya murid lagi, saudara. Seperti Yesus. Dia seorang scholar, tapi selama sekolah dia punya murid. Muridnya 12.000 dalam banyak ya. Kemudian dia pulang, tik, 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 dia pulang. Nah, kota geger, saudara. Karena seorang tukang angon domba punya murid 12.000. Wah, lalu ada yang ngomong istrinya tuh, Akiva pulang begini, tapi bapaknya kan nyindir, sinis, nyinyir gitu loh. Terus si Rahelnya ini, si istrinya Akiva ini bilang, kalau menurut saya, biar dia belajar 12 tahun lagi. Nah, terus orang lari langsung kan, karena perdebatan antara si anak perempuan dengan bapaknya ini keras-kerasan gitu kan. Akhirnya si perempuan ini bilang, kalau Akiva mau dengarkan omongan saya, biar dia belajar 12 tahun lagi. Wah, Akiva nggak berani pulang, saudara. Dia pergi lagi, belajar lagi 12 tahun. Akhirnya tidak berhubungan selama 24 tahun, saudara ya. 12 tahun kemudian, muridnya jadi 24.000, saudara. Terus dia pulang. Titik-titik dia pulang, saudara. Nah, kemudian dia pulang, istrinya datang, dia mau datangi istrinya udah tua. Kan 12 tahun ditambah 24, 36 tahun. Bagi zaman itu, 36 tahun, ini tahun 100 ya, 100 tahun setelah Yesus, zamannya Yohanes di Patmos ini, saudara ya. Bayangin, mau 36 tahun, udah lusuh, miskin, kan diusir. Ada datang, diusir sama murid-muridnya, saudara. Jahat sekali murid-muridnya. Perempuan tua, bau bawang, bau ikan, diusir, saudara. Terus, Akifanya kaget. Nggak boleh, ini panggil. Karena di Amsal ada bilang ya, orang bijak tidak akan kejam kepada piaraannya. Nah, di istrinya ini udah aku piaraannya, aku ini petsnya, the beast-nya. Dipanggil. Terus istrinya sujud sembah, mencium kakinya Akiva, karena dia rabai, ya kan? Bukan karena suaminya, tapi karena rabai, ya kan? Kemudian Akiva bilang, kamu dan Torahku adalah punyanya dia. Wah, ini sebenarnya romans banget ini ya. Ini cerita yang indah sekali. Yang mau saya sampaikan, 24 tahun mereka itu tunangan tapi nggak kawin, nggak berhubungan seks, saudara. Nah, itu dibolehkan.
24 tahun. Dan memang syaratnya 12 tahun dan 12 tahun sekolah Torah itu. Seperti Yesus. Nah, di dalam masa 12 tahun dan 12 tahun ada masa jeda 6 tahun. Ya. Nah, itu adalah masa jeda boleh berhubungan seks dengan istrinya, pulang titik-titik pulang terus nanti tinggal lagi buat bikin anak, Saudara. Nah, makanya di dalam cerita ini kan ada namanya Ben Azai, ya. Di paragraf kedua tuh ya, ada tuh Ben Azai, ya, paragraf kedua Ben Azai, saya paling Ben Azai berkata, ya. Nah, nanti dulu, Saudara, orang yang tidak menikah bagi orang Yahudi itu sama dengan apa, Saudara? Membunuh. Jadi kalau Anda bagi orang Yahudi, kalau Anda tidak menikah, Anda itu sama dengan pembunuh. Ya kan? Kalau Anda selibat, Anda itu sama dengan melakukan pembunuhan, itu dosa. Ya, karena kita diperintahkan untuk berkembang biak, Saudara ya. Kita diperintahkan untuk berkembang biak. Ya. Terus di dalam image-nya Tuhan, ya, kita ini coba kita buka Kejadian 9 ayat 6 ya. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyak. Jadi ayat ini, kalau Anda tidak berkembang biak, Anda sama dengan membunuh. Gitu. Ya. Jadi Anda yang bujangan, yang lajang, itu Anda berdosa itu bagi orang Yahudi, itu tidak boleh selibat. Waduh, nanti dulu ya, jangan kecil hati dulu sebentar. Nah, tetapi Ben Asai ini menantunya Akiva, Saudara. Nah, anaknya Akiva perempuan. Ternyata itu tadi karma, Saudara ya, yang ngomong sama Ben Asai. Ben Asai ini pegawainya Akiva miskin. Lalu anaknya ngomong sama Ben Asai, kamu mau jadi suamiku nggak? Mau. Kamu sekolah orang 12 tahun. Sama, 12 dan 12, 24 tahun juga, Saudara. Wah, tapi kan Akiva kena karma, jadi nggak susah-susah amat ini si Rahel ya kan. Si anaknya Akiva ini kan. Singkat cerita, Ben Asai pun jadi orang hebat. Tapi Ben Asai cerita dari pengalamannya dia dan pengalamannya Akiva. Boleh nggak selibat? Boleh. Kalau dia belajar Torah. Nah, itu hukumnya Yahudi hari ini. Anda boleh selibat, tapi syaratnya Anda lagi belajar Torah. Lagi belajar. Yesus itu nggak menikah karena dia sedang belajar Torah 12 tahun. Di 12 tahun yang berikutnya, di 6 tahun, 12 tambah 6. Ya, jadi Yesus mengajar, ditabiskan menjadi rabai. 12 tambah 6, 18 tahun. Kemudian di tengah 6 tahun yang berikutnya Yesus mati. Kalau Yesus nggak mati, Yesus pasti menikah. Dan harus menikah. Ya. Nah, tapi saya lagi cerita bagaimana orang-orang ini belajar Torah dan mereka, nah lihat ya, ini perdebatannya ini, Saudara. Rabi Akiva sama Eleazar, ya, mereka berdebat tentang masalah pernikahan dan selibat, Saudara. Ya. Rabi Eleazar nyerang si Ben Asai yang selibat waktu mengikuti jejaknya Akiva 24 tahun. Perang. Kamu selibat, kamu munafik, kan kamu butuh. Tapi Ben Asai bilang, ya selama orang cintanya dia, katanya Ben Asai ini ya, yang menjawab Rabi Eleazar, quiet naturally attack celibate Ben Asai for hypocrisy. Hipokrisi, yang mana dia menjawab bahwa sebagaimana orang ingin punya hasrat memenuhi fulfill the commandment Torah itu ya, he cannot because his soul has such desire. Kata kerjanya sama, nafsu, bernafsu terhadap Torah, sama bernafsu terhadap seks, Saudara. Kalau dia punya nafsu seksinya diarahkan untuk belajar Torah, ya, itu akan luar biasa sekali. Makanya orang-orang rabi-rabi ini kemudian mengikuti jejak Akiva sama Ben Asai, kalau belajar Torah mereka nggak kawin. Paulus dan Yesus itu salah satu contohnya. Yohanes juga sama ya, mereka lagi belajar semua,
mereka haus dengan Torah, mereka nggak menikah. Tapi bukan selamanya tidak menikah loh. Mereka selibat karena kecintaannya akan Torah, saudara. Akan firman Tuhan. Jadi Anda yang tidak menikah, masih muda tapi nggak menikah, lihat ya, kalimat kedua dari bawah ya. All of his erotic energy, semua erotik, energi erotiknya, energi seksnya itu devoted, didedikasikan untuk mencintai Torah. There is none left for a woman, sehingga nggak ada yang tersisa lagi bagi perempuan. Bagus ya. Nah, Pak Daniel Alexander itu pernah mengajar di kelas apostolik yang dulu ya. Nanti beliau akan ngajar lagi tentang jadi single ya, tapi yang ini saya mau ganti tentang pernikahan nanti ya, supaya nanti rekamannya saya kirim, tolong diingatkan. Wah, saya janjinya banyak tapi lupa terus. Jadi orang bisa mengalihkan energinya, saudara, kepada Tuhan. Dan itu akan luar biasa sekali, saudara. Ketika Anda mengalihkan energimu, ya yang masih single itu, untuk Tuhan, dibandingkan untuk menikah. Jadi kalau Anda nggak menikah, itu bagus. Tapi syaratnya Anda harus fokus sama Tuhan habis-habisan. Itu nanti Anda akan melesat. Luar biasa. Tapi kalau Anda, nanti dulu sebelum kebablasan, kita buka 1 Korintus. Ini karena saya udah ngajar kemarin, saya ngajar anak banget ya. 1 Korintus 7, saudara. 1 Korintus 7. Nah, ini Swandayani sekarang yang membaca. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang baik kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang lain tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Iya, bagus ya. Nah, bentar, saya mau tunjukkan dulu ya. Ternyata pengajaran di dalam Perjanjian Baru itu, Perjanjian Baru kan ada Talmud. Itu seiring dengan Talmudnya orang Yahudi, saudara. Juga tentang pernikahan ini. Tadi ada kata bertarak. Bertarak itu menjauhkan diri satu sama lain. Nah, ini ada aturannya, saudara, bertarak itu. Benar ya. Di dalam ini, bertarak itu, nah ini ya. Nah ini, if one takes a vow not to sleep with his wife, ini bertarak namanya ya. Bet Shammai, ingat Shammai? Bet Shammai itu House of Shammai, ingat ya. Apologetik kemarin kita udah belajar House of Shammai, House of Hillel, ya. House of Shammai, Yesus itu dari Bet Shammai, ya. Paulus dari Bet Hillel, makanya ada sedikit berbeda, ya. Tetapi tadi Paulus berkata, aku, bukan, Tuhan. Gitu, dia bilang gitu kan. Maksudnya Tuhan Yesus, saudara. Nggak boleh bercerai. Nah, itu contohnya ya. Itu dari Bet Shammai. Paulus sendiri dari Hillel. Dulunya dia boleh cerai dengan alasan apapun, yang penting kasih surat cerai. Sekarang nggak boleh. Tapi kalau ada masalah gimana? Ya bertarak. Nah, berapa lama? Kalau Bet Shammai bilang, kamu bertarak 2 minggu aja. Hillel bilang, enggak dong. 1 minggu aja. Oh, 2 minggu. Minggu. Orang kan butuh ngapain nge-seks. Nah gitu kan. Kalau gitu gimana? Ya cerai, katanya si Hilal. Kalau istrinya nggak mau, ya cerai. Gitu ya. Nah, tapi Bet Shammai bilang, oh enggak, 2 minggu. Kamu harus. Kalau Bet Shammai itu orangnya aturan. Ya, aturan, komitmen. Kalau Hilal enggak, realistis. Praktis. Ya, the students may go away from their home for study Torah without permission selama 30 hari. Kalau dia sudah menikah berhubungan seks, ya 1 bulan sekali dia mesti pulang. Ya gitu ya, 1 bulan sekali. Nah, tetapi tadi Akifah enggak, 24 tahun dia enggak berhubungan seks, enggak punya anak. Nah, nanti dalam cerita ini nanti ada rabi yang dia pergi, tiba-tiba punya anak. 12 tahun dia pulang, tiba-tiba punya anak, saudara. Punya anak siapa? Padahal anaknya dia. Jadi waktu mau berangkat dia berhubungan seks dulu. Akibatnya begitu. Wah, punya anak 12 tahun, terus apa namanya? Dia sudah nggak tahu istrinya udah mati apa enggak. 12 tahun dia nggak pernah pulang. Tiba-tiba ketemu anak 12 tahun. Ya, nyaris mau dinikahin, saudara. Nyaris mau dinikahin. Padahal itu anaknya sendiri. Ya, karena dia dengar istrinya meninggal. Kalau nggak salah istrinya meninggal, saudara ya. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal, dia nggak tahu. Lalu yang ketemunya anaknya. Katanya anaknya mau dinikahin sama dia. Padahal anaknya dia nggak ngerti kalau istrinya punya anak. 12 tahun komitmen, saudara. Nggak boleh. Terus ada seorang eh, orang lagi, dia baru 6 tahun. Ya, udah, aku nggak mau sekolah Torah. Kamu harus sekolah Torah. Ya udah 6 tahun nggak boleh. Ya, sekolah-sekolahan 6 tahun. 3 tahun dia pulang, dia cari istrinya. Istrinya dimaki-maki sama si bapaknya ini, dibilang pelacur segala macam, saudara. Artinya apa? Betapa kerasnya komitmen belajar Torah ini, saudara. Paulus juga mengerti ini, saudara ya. Jadi ketika kita lagi belajar firman Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, tidak menikah itu bagus, saudara. Ketika Anda mau cari Tuhan sungguh-sungguh, ya, ketika Anda pengen, aku mau Tuhan, you are everything in my life. Semua energimu, erotik energi tadi yang bilang, kamu kerahkan buat Tuhan, itu akan bagus. Bahasa kerennya apa? Eagle flies alone. Raja Wali itu terbang sendiri, saudara.
Dia kebakar sayapnya, dia terbang, dia mencapai ke langit, dia ketemu Tuhan di sana. Ketika Anda sendiri, gunakan waktu itu buat cari Tuhan habis-habisan, saudara. Indah nanti hidupmu akan luar biasa. Jangan malah nggak konsen, lagi sendirian malah geragas, tengok sana sini cari. Saudara tenang, kalau waktumu nanti Tuhan mau kasih, dia akan kasih, tapi saudara harus minta. Tuhan, aku mau Tuhan menikah. Kasih yang seperti ini. Tapi dalam hubunganmu dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan berikan. Kalau memang dipandang perlu. Dan menurut memang perlu, kalau memang Anda perlu. Jadi Anda juga nggak usah munafik juga, kalau memang mau menikah, menikah saja. Tetapi ketika dalam kesendirian ini, gunakan waktu sendiri ini buat cari Tuhan habis-habisan. Itu nanti akan luar biasa sekali, saudara. Dan ini terjadi. Lihat ya, paralelisme Yudaisme dengan perjanjian barunya Paulus tadi ya. Ternyata sama ya. Nuansanya kan sama, persis. Aturan-aturannya 12 tahun, 6 tahun, semua sama. Yesus ngalamin. Ya kan? Kenapa Yesus baru ngajar usia 30 tahun? 13 tahun dia bar mitzvah, dia sekolah Torah selama 18 tahun. Kira-kira 30 tahun Yesus mulai mengajar. Dan murid-muridnya, begitu dia mau masuk 6 tahun yang keempat, yang terakhir kan, 12 tahun yang kedua atau 6 tahun yang keempat, dia disalib. Ya kan? Indah kan saudara, bagaimana Tuhan sudah menyiapkan benar-benar. Sama seiring saudara. Ya. Jadi selibat di dalam belajar Torah. Boleh. Tadi Paulus bilang, setiap orang hendaklah tetap dalam keadaan seperti saat dia dipanggil. Kalau kamu sendiri, fokus sama Tuhan. Sebab kalau kamu nanti menikah, kayak saya nih sudah menikah nih, tiba-tiba ada jengkel, ada kurang seks, ada kurang apa, umat apa, ruwet saudara. Benar nggak? Fokus dengan Tuhannya, ya tetap berkurang dibanding dengan waktu saya sendiri dulu. Tetapi menikah tuh nanti indah nanti 2 minggu lagi menikah juga indah saudara. Nah, nanti kalau sekarang anak kepinginnya nggak menikah, tapi nanti 2 minggu lagi tiba-tiba ada kepingin kawin lagi. Ya, jadi sekarang nggak kepingin menikah kan, kasih tahu indah. Jadi saya kan dua-duanya indah. Itu dua-duanya indah, menikah indah, tidak menikah juga indah. Tetapi kalau Anda benar-benar tidak menikah, itu kan luar biasa sekali, hidupmu kan berkualitas sekali, saudara. Makanya, supaya nanti ketika menikah itu indah, Anda harus cari pasangan yang sepadan. Itu nanti ya, 2 minggu lagi, bagaimana mencari jodoh. Nah, minggu depan kita belajar tentang duda dan janda. Nah, ini saudara, kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ya, sebentar. 1 Yohanes 2. Sebentar ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam dia dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang maksud orang-orang muda ini adalah orang-orang yang tidak menikah, saudara. Yang belum, bukan tidak ya, yang belum menikah. Karena kamu kuat, firman Allah di dalam kamu. Kalau kamu masih muda, single, dan ada firman Allah di dalam kamu, hidupmu kan banter banget, saudara. Ya, Tuhan pakai orang-orang muda, ya, yang maksudnya belum menikah. Makanya dulu Pak Daniel Alexander itu menikah itu baru usia 40 baru menikah, saudara. Dan dia nggak mau menikah dulu, ya, karena dia mau all out. Tapi kemudian ketemu sama istrinya, dia berdoa sama Tuhan, kalau dia mau ke Papua, saya akan menikah sama dia, kalau enggak. Ternyata istrinya dijak ke Papua, mau, kaget. Nah, akhirnya udah menikah mereka.
Jadi apa saudara? Anak-anak muda atau orang-orang yang tidak menikah ini, dia punya banyak waktu untuk Tuhan, untuk all out. Saya kalau mau all out, saya kudu mikir, anak saya nanti harus bagaimana. Ya kan, misalnya saya mau gila-gilaan ini, saya kan tidak punya keluarga, saya harus memikirkan keluarga juga. Jangan ibadah saya mengorbankan anak dan istri saya. Siapa di sini ibadahnya ngorbanin keluarganya? Banyak, saudara. Jangan sampai Anda ibadah, gara-gara ibadahmu ngorbanin keluargamu. Kayak saya dulu. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh, mau jajal Tuhan, saya ngorbanin anak istri saya. Nggak mikir anak istri saya mau ke Vietnam, saya mau ke sini, saya mau ke sana. Jelang-jelangan anaknya ditinggal terus. Keluarganya misalnya itu ya. Hati-hati, saudara. Jangan sampai Anda beribadah dengan mengorbankan anak istrimu, ya, dan keluargamu tentunya ya, secara umum. Karena firman Tuhan berkata dalam Timotius, orang yang tidak memeliharakan keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad. Jadi ketika Anda sudah punya keluarga, ibadahmu ya di dalam rumahmu itu. Tapi aku mau lebih lagi, ya salah sendiri kamu menikah. Ya jangan kawin kalau begitu dulu. Aku tak berkata saya enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Oke, kita sampai sini dulu, saudara. Jadi, saudara, sebentar, ada tambahan. Lalu bagaimana, saudara, anak-anak? Nah, ini tambahan, ini penting, saudara ya. Ini penting, saudara, anak-anak muda, ya. Kita lihat ternyata, ya, kita ini dididik oleh teladan dari orang tua kita, saudara. Baik menikah maupun tidak menikah, adik beradik, laki-laki perempuan, dapat teladan dari orang tuanya. Laki-laki atau laki-laki, Anda punya anak perempuan atau laki-laki, pokoknya dapat teladan dari kita. Ya, di dalam Anda menikah atau tidak menikah, ada satu prinsip yang tetap sama. Bagaimana Anda harus respect terhadap wanita. Ya, kalau Anda melihat Torah, ya, Anda melihat tradisi rabbinik tadi, ya, sejak sebentar ya. Ternyata Torah itu bukan laki-laki minded, saudara, tapi wanita minded. Bagaimana laki-laki perempuan itu diperlakukan dengan benar. Anda lihat, raja-raja Israel, kalau yang raja-rajanya gendeng-gendeng, anaknya belum tentu gendeng, saudara, belum tentu edan. Tapi kalau yang ibunya nggak benar, anaknya pasti nggak benar. Ya, artinya wanita di dalam tradisi itu penentu. Wanita itu sebagai penentu generasi berikutnya, saudara. Bagaimana? Nah, ini contohnya, saudara ya. Ini contoh, ini ya, saudara, saya tunjukkan ini ya. Bahwa tradisi itu ternyata adalah tradisi mother and daughter, saudara. Ini tadi ya. Saudara, judulnya apa ini? Ini rapinya, namanya Moshe Lave ya. Judulnya Mothers and the Daughters. Kalau Anda ingin belajar tentang literatur rabbinik, Anda kudu belajar, kudu mengerti, memahami ibu dan anak perempuannya, saudara. Dimulai dari zamannya, siapa penentunya, saudara? Yang menentukan itu zamannya si Ribka, saudara ya. Ribka itu yang menentukan si Yakub itu supaya dapat hak kesulungannya, ya kan? Oh, sebentar, belum menikah. Sebelumnya lagi siapa, saudara? Sarah, saudara. Ya, Sarah, usirlah hamba perempuan itu dari rumah ini supaya Ishaknya dia punya hak kesulungan. Lalu sama Ribka juga sama ya. Yakubnya diambil supaya dapat kesulungan. Zamannya Musa juga sama, saudara. Waktu Musa mau lahir, kan mau dibuang itu ke laut kan, ke sungai kan. Lalu dalam cerita yang sama ini juga ya, karena baru
Terus si bidan-bidannya ini namanya Sifra dan Puah. Sifra ini adalah Yokebed ibunya Musa. Sifra dan Puah. Puah ini adalah Miriam. Dia protes, saudara. Sifra ini protes sama suaminya. Kamu nggak boleh begitu begini dan anaknya itu disembunyikan. Saudara. Kalau waktu itu tidak ada Sifra dan Puah, tidak ada ibu dan anak perempuannya, ya inilah mothers and the daughters. Makanya Torah kan dimulai dari Musa ini kan. Mothers and daughters ini, ibu dan anak perempuannya, maka tidak ada orang Israel hari ini, saudara, punah. Apa yang mau saya sampaikan, saudara? Ini, Anda harus belajar respect terhadap wanita di rumahmu. Sebagaimana Anda memperlakukan istrimu, maka kita punya teladan, anak-anak mempunyai teladan, bagaimana memperlakukan seorang wanita. Kalau laki-laki ini suka gebukin istrinya, maka dia punya anak. Anak laki-laki, dia akan berpikir, memang cara memperlakukan perempuan begitu. Lagi pacaran aja udah nampar. Siapa yang tahu ini lagi pacaran udah ditampok, saudara. Saya dulu waktu kuliah, saya pacaran sama anak tuh ya. Nah, kita temen kosnya anak itu juga pacaran, ya. Itu ditampak sama pacarnya, saudara. Dan bolak-balik ditabok begitu, tapi nggak putus-putus, padahal lagi pacaran. Saya sampai kaget, si anak sampai heran. Bisa betah pada ditabokin begitu ya. Diludahin, ditabokin. Oh ya, goblok banget ya. Tapi balik lagi, kenapa dia bisa begitu lagi pacaran ya? Dia dapat teladan dari orang tuanya, saudara. Bagaimana dia memperlakukan wanita itu dari orang tuanya. Ngerti tidak? Orang tuanya punya kasih teladan yang salah terhadap memperlakukan istrinya. Suami istrinya nggak benar. Terus, kalau dia punya adik perempuan, oh bisa incest, saudara. Bisa diperkosa sama dia. Ya, bisa. Karena si ayah tidak memperlakukan ibunya dengan layak. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin si ayah tidurin pembantunya di rumah. Ya kan? Hati-hati, saudara. Apa yang Anda lakukan, anakmu tuh nyontoh loh, saudara. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Saya selalu berdoa sama Tuhan ya, supaya saya bisa jadi teladan di rumah. Karena itulah pertaruhan kita di rumah tangga kita, saudara. Di keluarga kita ini, ibadah kita yang sejati itu di ibadah kita. Anda mau semua ngomong suci Roh Kudus kepenuhan tai kucing, saudara. Kalau ibadahmu di rumah nggak beres. Rumahmu, rumah tanggamu itulah ibadahmu, saudara. Ya kan? Yosua bilang apa? Aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu keluarga. Kalau Anda sendiri atau keluarga, ibadah itu bukan keluargamu ditinggal, lalu saya ibadah sama kalian sana. Munafik amat, saudara. Nggak diterima sama Tuhan, percaya nggak? Beresin dulu rumah tanggamu, saudara. Nggak main-main ya. Lalu, anak laki-laki ini kan akan memperlakukan teman perempuannya kan? Hati-hati, saudara ya. Atau nanti dia pikir cara memperlakukan wanita seperti itu. Demikian juga anakmu perempuan. Anakmu perempuan, nah, dia akan menerima perlakuan dari laki-laki. Dia pikir itulah yang pantas buat dia, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya hati-hati kalau Anda mau yang cewek yang mau pilih pacar, Anda yang cari menantu, Anda lihat keluarganya. Beri teladan yang baik, enggak. Oh serius, saya nggak main-main, saudara ya. Berdoa sama Tuhan. Pak, kalau gitu, nanti orangnya keluar berkunjung, tapi dia lahir baru, nggak bisa dapat yang baik dong. Oh bisa dong, dia kan sudah dirubahkan oleh Tuhan Yesus. Nah beda ya. Tapi benar-benar berubah nggak, lahir baru nggak? Jangan-jangan Kristennya Kristen-Kristenan lagi. Aktif di gereja, tapi ternyata sembuh, udah nggak jelas. Respek terhadap wanita di rumah itu sangat penting, saudara. Karena ya ketika seorang wanita ini nggak benar, anaknya biasanya nggak benar, saudara. Saya nggak menghakimi, tapi kita lagi cerita, biasanya nggak benar.
Kalau hati bapak, kalau laki-laki mengecewakan anaknya, anak marah. Nggak ada anak marah sama ibu itu jarang. Marah sama bapak. Tapi kalau ibu tidak benar, anak ya biasanya nggak benar. Turun-temurun. Ya, karena peranan ibu dan anak wanita di rumah tangga itu penting sekali, saudara, kalau Anda punya peranan wanita itu ya. Oke, sampai sini dulu, saudara. Jangan kepanjangan. Nanti nggak masuk. Yoel, silakan. Shalom Pak. Shalom. Eh, Mengenai yang tadi Rabi yang tidak berhubungan gitu ya. Kebetulan saya adalah keluarga dari Katolik dulunya gitu. Jadi dan saya punya sepupu juga ada yang apa namanya itu prater gitu. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah prater, bruder, pastor yang dari Katolik itu mereka mengalihkan seksnya itu seperti yang Bapak jelaskan tadi ya? Cara mereka Seharusnya. apakah seperti itu gitu? Karena kalau menurut saya nggak mungkin mereka ini karena sehat terus ganteng-ganteng gitu ya, pasti biologisnya normal gitu. Seharusnya. Tapi kan pada kenyataannya kita lihat di Eropa ini kan hampir tiap hari ada berita ya, kasus yang lama sebenarnya ya, tapi kan baru dibuka sama Paus Francis, pedofilia di gereja. Makanya gereja Katolik kan di Eropa ditinggal kan, karena terjadi pedofilia. Kenapa? Karena orang ini nggak cari Torah. Memang orang ini dasarnya sudah pedofilia. Waktu dia datang nggak diseleksi dulu sama gereja. Gereja itu kan harusnya kan karena menerima semua orang kan. Tapi dia lupa. Nah itu loh. Tapi kan mereka sampai menikahnya itu kan ada bahasanya sampai dia nanti kaul kekal gitu. Jadi sebelum dia kaul kekal itu mereka masih tahap ya kalau mau keluar silahkan keluar gitu. Ada masanya berapa tahun sampai nanti mereka kaul kekal. Yang artinya mereka Ada masa percobaan memang. Boleh. Tetapi kan pada kenyataannya akhirnya terjadi pedofilia itu bukan karena mereka putus seks itunya, tapi dasarnya mereka sebelum jadi Romo Prater itu, sebelum jadi full timer itu, dasarnya mereka sudah nggak benar dan mereka melihat ada peluang di situ. Tidak. Mereka melihat ada peluang untuk melakukan pedofilia di gereja Katolik. Gereja Katoliknya nggak di situ nggak seleksi. Saya waktu kerja di sebuah instansi pemerintah untuk anak-anak cacat, idiot, Down syndrome, autis gitu ya. Saya bikin pernyataan macam-macam dan saya diinterview. Cek latar belakang, layanan seks apa segala macam. Karena jangan sampai anak ini kan Down syndrome, dipegang-pegang, toh itunya ya payudaranya kan seneng kan. Tapi kan dia nggak merasa bahwa itu pelecehan, tapi kan dia merasa kekenakan menggelinjang begitu kan. Padahal saya jahat kan. Tapi di gereja Katolik nggak diseleksi, nggak dihati-hati begitu. Dan bahkan yang menjadi marahnya orang-orang Eropa ini ditutup-tutupi sama paus yang sebelumnya, sama banyak sekali kardinal dan paus, sama Paus Francis dibuka, makanya Paus Francis itu dimusuhi banyak orang. Nah, dianggap menjadi bagi sebagian orang dianggap orang suci yang baik membongkar, bagi sebagian lain dibilang pengkhianat. Karena yang romo-romo pastor-pastor yang hidupnya mewah, yang betupnya kemarin di Jerman itu yang dipecat itu ya, yang betupnya pakai emas itu, betupnya itu disepuh pakai emas. Romo Katolik betupnya pakai emas, mobilnya pakai Ferrari coba. Wah itu dibongkar sama Paus Francis. Itu ya, makanya Paus Francis dibenci dan dicinta. Tapi itu terjadi. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Kita balik. Kalau dia sungguh-sungguh selibatnya karena Torah,
Atau dia bisa mengalihkan. Saya selalu jadi anak saya, kamu pagi-pagi nyembah, kamu pagi-pagi sembah Tuhan, kamu pagi-pagi sembah Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan, seharian bersama Tuhan. Itu akan mengalihkan libido itu tadi. Saya dulu gimana waktu saya masa-masa eh, saya sempat gaya ini ya, gaya koboi ya, pacaran sama anak dulu ya. Tapi kemudian Tuhan pulihkan saya ya. Jadi 3 tahun dan 3 tahun dulu bagaimana cara saya mengalihkannya? Hadirat Tuhan. Sehingga membuat saya nggak ingin, sehingga saya memperlakukan anak itu harus dengan respect. Bukannya pengennya nemek-nemek terus, saudara. Dulu kan soalnya banyak kesempatan ya. Saya kan, pacaran saya 7 tahun ya sama anak ya. Kuliah kan kita jauh dari orang tua, kita di kota itu kan. Kos saya nggak ada yang nungguin. Kos saya itu cuma rumah kos, ada orang 5 di situ, kita tinggal berlima, satu rumah. Bisa ngapain aja, tetapi karena kita respect dan punya, begitu saya lihat ini bahaya dan saya full time ya, sebelum menikah itu kan saya full time dulu. Nah, terus saya cepatan pindah ke gereja supaya jangan, godanya kan makin besar itu, saudara ya. Tapi memang ya tadi ya, anak-anak muda kalau kita bisa mengalihkan seksnya kita untuk sesuatu yang positif, jadi tekan seksnya, libidonya ini kenal. Tapi banyak orang-orang ya, lihat ini ya saudara, dia kan angin panahnya nih kan, wah ini panah nih. Panahnya ini kan, tarik ini kan. Harusnya kan turbonya kenceng kan, tapi karena dia sudah kebanyakan nge-seks sebelum waktunya, saudara, loyo, di ke sini panahnya. Tapi coba kalau dia turbo, artinya energinya ya, jangan ngesekan gitu, pikirannya jangan cuma libido, seks, 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 seks. Jajan. Zaman saya dulu sekolah di Tegal itu, teman-teman saya SMP sudah banyak yang kepelacuran, sudah ada gratis, nggak bayar. Kalau yang itu kan katanya buat jamu katanya ya, dapat yang berundung-berundung anak belasan tahun itu kan, karena pelacur ini seneng katanya buat jamu gitu ya, dilalap gitu ya. Makanya mami saya tuh bolak-balik wanti-wanti ciri-cirinya, jangan, takut orang begini, orang begini. Wah, mami saya tuh rewel sekali karena tetangga saya kanan kiri, wah sudah banyak yang dimakan sama tante-tante tuh, dilalap itu. Saya lolos ya, kita anak-anaknya lolos, kita dikasih tahu terus. Sehingga apa, saudara? Kita semua lulus kuliah, kita sekolahnya lulus semua karena kita fokus ya, kita nggak urusan masalah seks, kita nggak mengganggu. Jadi biasanya kalau anak-anak udah mulai ruwet masalah seks, masalah udah kepelacuran, udah kenal teman perempuan, udah mulai tidur bareng, ya akhirnya nggak maksimum. Nah, tadi ya si tadi Rabi Yahudi, libido itu kalau kita bisa manage dan jangan, ya waktu kita masih muda itu kan menjadi pemicu yang luar biasa loh. Makanya anak-anak muda diarahkan ya supaya jangan seks. Biarlah menikmati seks kalau udah menikah saja. Ya, lanjut. Pak, masih boleh satu lagi? Boleh. Yang mengenai perceraian yang tadi seperti yang dibilang Paulus, kalau misalnya mereka enggak tahan yang bertaraf terus atau yang bercerai boleh menikah lagi gitu. Itu kan di perjanjian baru tuh Pak. Terus yang di perjanjian lama kan ya dilarang perceraian, itu seperti yang Tuhan bilang, aku membenci perceraian gitu di perjanjian lama. Artinya ini menurut pendapat saya bahwasanya memang Tuhan melarang perceraian gitu. Tetapi kenapa pas di perjanjian baru itu seolah-olah dikasih kelonggaran gitu. Nggak boleh tetap. Dan Nanti itu cara bacanya, makanya nanti saya lompatin tadi itu ya. Nanti bagaimana minggu depan kan kita bagaimana orang yang sudah diceraikan. Nah, nanti minggu depan bagaimana perceraian itu nanti sabar, kita ke sana nanti. Nah, itu ada cara bacanya nanti ya, ada cara bacanya dan cara memahaminya. Karena ini memang menjadi perdebatan sepanjang masa di gereja dan banyak akhirnya gereja-gereja kehilangan kemuliaan Tuhan karena pernikahan hubungan-hubungan laki-laki perempuan yang nggak baik. Ya,
Ya, itu nanti minggu Oke. depan, sabar. Kita nanti ke sana. Kita nanti ke sana. Lanjut lagi, lanjut. Tanya lain. Oke, nanti kita masih tentang pernikahan, perceraian, konflik dalam pernikahan, keuangan, tentang hubungan seks yang sehat bagaimana, ya. Mendidik anak kita masih Satu lagi, Pak. muter-muter di situ terus. Pak, masih boleh satu lagi. Boleh. Tapi yang lain nggak ada yang Eh, nanya, diborong semua nggak apa-apa. Saya kebetulan Pak dulu waktu kecil kami memang Katolik ya, dari nenek moyang itu memang dari Katolik, tetapi saya itu memang dari kecil sudah sering apa namanya itu, bukan di Katolik lagi, kebetulan ada Pentakosta di gereja kami itu yang aktif gitu ya dalam kerohanian gitu. Terus pendeta kami itu seorang perempuan, dan sampai saat ini sudah 60 lebih dia tidak menikah gitu. Jadi saya udah seperti anaknya gitu. Seperti anaknya, karena kami ini anak didiknya, jadi kami itu anak-anak rohaninya itu udah seperti anaknya gitu. Jadi saya pernah bertanya, Tan, karena kami manggil tante, Tan, apakah tante tidak kepengen untuk menikah gitu? Soalnya yang saya lihat kalau untuk kalangan pendeta-pendeta gitu, dominan kan mempunyai suami istri nih Pak. Hamba Tuhan punya istri, hamba Tuhan yang ini punya istri gitu. Jadi kayaknya kurang pas menurut penglihatan saya, karena tante ini hanya single gitu. Jadi waktu saya tanya kayak gitu, langsung dia menyatakan sebenarnya memang hasrat itu ada, Li, katanya gitu. Cuman bentuk pengabdian saya kepada Tuhan seperti dianya itu tidak kepengen lagi gitu. Karena Bisa, mungkin dia bisa. Betul tadi, pengabdian Rabi gitu. Akiva tadi sama Rabi Ben Azai tadi kan. Karena hasratnya itu dia habiskan buat dia sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sehingga nggak ada sisa lagi buat seks. Oh, tadi kan bilang there is no space for woman left gitu kan, nggak ada sisa lagi buat perempuan, ini maksudnya buat seks nggak ada lagi. Karena hasratnya dia bilang apa? Dia memuaskan hasratku. Ayatnya di mana saudara? Dia yang memuaskan hasratku. Ia yang memuaskan hasratku. Mazmur 103 ayat 5 ya. Bagus ya saudara ya. Benar, itu memang bisa. Dan itu yang terjadi tadi dengan rabi-rabi tadi, Yahudi tadi ya. Nah, Mazmur 103. Ia yang memuaskan hasratku dengan... Lihat ya. Ini tadi tambahan nih, ini ayat terakhir nih. Bagi yang single, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semua libido kita ya diarahkan hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga masa mudamu itu luar biasa. Aduh, amin ya. Masa muda saya ya kejedah masalah dulu ya, waktu saya pacaran anak, di tengah-tengah saya pacaran sama anak itu, karena kita dikucilkan, karena kita kan dulu menganut yang tidak pacaran, gara-gara saya pacaran kita dikucilkan ya saudara ya. Terus akhirnya kita eksklusif ya, karena eksklusif kita pacaran sendiri ya, pegang-pegangan ya, demek-demek segala macam ya saudara ya. Tapi setelah itu kita bertobat saudara, dan kita jaga kekudusan, wah maksimum cepat sekali saudara. Coba bayangin ya, saya SMA kelas 3, kami hidup dalam kekudusan ya, masih ya dulu saya sama anak ya. Kita penginjilan, kita kemana ya. Apa yang kita lakukan di Damars itu sudah kita lakukan di persekutuan doa. Teman-teman yang nggak bisa sekolah, kita urunan, kita bayarin sekolahnya. Ya, kita ngasih makan orang-orang di kampung nelayan. Pakai uang kita tabungan, kita urunan. Ya, kita urunan tapi dalam skala kecil yang paling cuma 1 juta. 500.000. Sekarang kita ratusan juta miliaran ya. Zaman itu masih 1 juta sudah hebat sekali. Wah banyak banget kita dulu bagi-bagi Alkitab ya. Saya beli Alkitab dulu kan Alkitab harga 70.000.
Kita beli Alkitab itu 2.300.000, saudara. Kita bagi-bagi buat komunitasnya kita dan buat orang-orang yang kita menang, yang kita baptis, saudara ya. Itu kita nggak ada, kita itu apa namanya, duit dari mana, kita semua, saudara, kita berdoa. Ada yang ngasih donasi, ada yang ngasih apa, semuanya ya. Kita sudah melakukan itu. Hasrat itu dipuaskan dengan kebaikan oleh Tuhan, sehingga kita, pelayanan kita luar biasa, banyak jiwa-jiwa ya, tapi kita belum orang Islam waktu itu ya, orang Buddha, orang Katolik itu, yang Katolik yang belum lahir baru ya, bukan, mereka tetap Katolik lagi ya, teman-teman saya yang Katolik itu ya, kalau saya udah dibaptisnya juga di Katolik waktu itu ya. Saya selalu, karena dari dulu saya nggak pernah anti Katolik, saudara ya. Mereka saya suruh dibaptis, yang penting kamu tuh lahir baru, bukan masalah Katoliknya. Tapi mereka persekutuannya tempat kami, dan tiap hari Sabtu mereka ke gereja Katolik. Kita maksimum sekali, saudara, sampai kita keganggu dengan pacaran yang itu tadi, yang nggak sehat. Begitu kita bertobat, kita balik lagi, wah kita maksimum, saudara ya. Kita bikin konser, bikin apa? Kita bikin konser dulu ya di ini ya, yang nonton 10.000 orang dulu kita untuk konser tuh, ngeri itu, saudara. Mau rekaman nggak jadi gara-gara dilatih ya sama full timer gereja di Teladung. Nah, udahlah, karep pula. Nah, itu saya pergi misi, berangkat jadi utusan misi. Itu jadi benar ya, dia memuaskan hasrat ini ya, hasrat ini, libido kita itu ada, desire-nya kita itu ya, habis dengan kebaikan-kebaikan. Itu indah sekali, saudara. Makanya anak saya ajari begitu, ayo. Makanya dia banyak pelayanan, dia main musik, dia apa segala macam. Habis sudah waktu, mau nyari anak saya lebih susah daripada nyari Jokowi, saudara, maunya. Saya saja bapaknya mau ketemu anak saya susah. Ya, saudara ya. Karena tiap hari dia main musik, orkestra, ngejazz, nanti pelayanan, nanti dia bikin lagu, bikin apa, semua, saudara ya. Kita arahkan, saudara. Nah, makanya jarang orang tua ngajari anaknya, ajarin. Loh, tapi kan anak saya perempuan, juga sama saja gatelnya, saudara. Nggak laki yang perempuan, kalau lagi udah libido begitu, mah nggak laki nggak perempuan, sama-sama gatelnya. Jangan bilang anak saya perempuan baik-baik saja. Diajarin dari sekarang. Ya, dari anak-anak masih usia 8-10 tahun, mulai diarahkan. Begitu udah 10 tahun, apalagi udah menstruasi misalnya, apalagi ada yang menstruasi, umur 10 tahun udah menstruasi ya, mesti diomongin tuh, mesti langsung diomongin, jangan dimarahin, tapi dinasehatin, ditemenin, jangan dibawain, tapi kasih tahu yang baik-baik, memuaskan hasrat anak, supaya dia hasratnya dipuaskan hanya dengan kebaikan, misalnya dengan prestasi, tapi tetap ya dengan apa, dengan keintiman dengan Tuhan, sehingga anak-anak itu berprestasi. Itu ya. Ya, the student. Shalom, Pak Paul. Halo. Ya. Ini Pak, saya mau tanya terkait DNA, terus menyambung yang tadi Pak Paul bilang dari orang tua ibu ke anak perempuan. Terus ya, saya juga baca di Raja-Raja gitu. Ibunya gini, anaknya yang raja, ya benar, jadi tidak lurus gitu. Tapi bapak, ya bisa juga bapaknya tidak lurus tapi anaknya lurus, ya ada juga gitu, agak heran. Nah, selalu ada kenaikan pada umumnya, cuman memang anak itu berat sekali. Karena orang tua saya kan dua-duanya broken home, kita anak-anaknya nggak ada yang kere, nggak ada yang ngawur. Saya sempat ngawur tapi bukan karena orang tua, karena setelah saya lama pelayanan, saya usia 40, saya usia 36 itu saya ngedan gara-gara saya kepahitan kan. Tapi kan bukan karena orang tua, nggak ada hubungannya. Tapi memang di waktu itu 4 tahun itu yang saya tidak suka dari orang tua saya, malah itu yang saya lakukan. Nah itu tadi ya, teladan. Nggak bisa menghindari. Terkait DNA. Bukan DNA. Saya nggak percaya dengan DNA ya. Saya percaya ada DNA, tapi karakter itu bukan DNA. Karakter itu karena kita ngelihat, ya, dari kandungan itu sudah dirasakan, ya. Karena apa, saudara? Di dalam ilmu genetik, yang namanya fenotip atau yang nampak luar, ada genotip, tetapi environment yang paling banyak mempengaruhi. Ada orang DNA-nya baik, tapi kenapa jadi rusak anaknya dari keluarga pendeta, keluarga ini? Ya karena environment-nya. Alkitab juga mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, sebentar. Nih ya, kasih tahu teorinya nih ya. Teori genetik itu begini, saudara.
Yang namanya fenotip itu yang tampak luar ya. Fenotip ya adalah genotif plus environment, saudara, plus lingkungannya dia. Dan inilah yang paling berpengaruh. Genotip kan faktor X kan variabel X kan tetap. Variabel itu tetap. Yang berpengaruh besar tuh ini, saudara. Karena variabel tetap. Genotip itu variabel tetap. Misalnya genotifnya begini, ya udah segitu aja. Tetapi masalah environment ini, anak-anak penjahat banyak yang anaknya baik-baik. Ya, justru banyak anak penjahat yang anaknya baik, saudara. Banyak anak pendeta yang anaknya rusak. Kan lucu kan? Karena apa? Karena nggak dididik sama orang tuanya. Anak penjahat karena dia rumangsa penjahat, dia ngajari anaknya supaya baik, jangan ngikutin papa ya. Tetapi kan masalah ada environment di situ sehingga ke bawah, gitu loh. Bukan genotipnya. Saya tetap percaya itu environment karena Alkitab juga bilang kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. 2 kali Alkitab bilang begitu ya. 2 kali ya. Di dalam 1 Korintus 15 sama di mana? Saya lupa ya. Kayaknya satu aja ya. Ya, Ada 2 ya. lupa ya. Pokoknya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, saudara ya. Oke. Nah, itu soal sifat yang turun gitu ya. Kalau rupanya lebih ke lingkungan. Oh, lingkungan. Agak sedikit saya mainkan, Pak. Bagaimana kalau soal orang yang menyimpang, ya misalnya plus dengan plus gitu, Adam sama Jordan gitu, Adam sama Joni, itu environment gitu ya. Itu environment fantasi seksual. Nanti dengan hubungan seksual tuh nanti minggu depan, 3 minggu lagi, 4 minggu lagi itu ya, hubungan seks, fantasi seks yang sehat ya, boleh nggak pakai dildo ya, masturbasi itu bagaimana, oral seks bagaimana, seks anal, homoseksual, nah itu nanti kita ke sana nanti. Ada nanti kita komplit ya, kita belajar di sini, kita seluas mungkin bisa kita belajar. Berapa kali pertemuan sih kelasnya, Pak? 4 Menarik bulan banget. ya, 4 bulan, tapi kelas berat semua ya. Lanjut dulu ya, Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Ya, Pak. Bagaimana dengan orang yang sebetulnya memiliki hasrat atau kemauan untuk menikah, tetapi mungkin karena dalam perjalanan hidupnya itu dibuat oleh orang lain atau sakit hati atau dia nggak pernah menemukan jodohnya misalnya. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu Apakah memang sudah? penyakitnya di Indonesia begitu. Oke, agama itu memang rusak ya. Agama itu membuat tatanan hidup kita itu jadi memframing. Agama itu jahat ya, memframing. Kalau di Eropa nggak ada tuh yang ditanya Pak Yuda itu nggak ada. Mau kawin aja. Enggak ya enggak. Tetapi ada masalahnya luka hati. Nah, ya harus sembuh. Kalau luka hati, tapi kalau kayak santet apa segala macam, terus agama ya masalah agama sudah nggak gadis lagi, takut menikah, takut nanti suaminya begini. Emang itu laki-lakinya masih bujang, udah onani berapa kali, yang malam onani terus, emang bujang itu kan enggak kan, sama saja kan, ada orang yang munafik juga kok. Nah itu kalau di Eropa udah nggak ditanya begitu. Kalau di Indonesia kan ruwet itu, ya kan, apalagi kalau udah pernah punya anak. Nah itu nanti ya, nanti kita ada pelajaran itu nanti. Kalau nggak punya anak, gimana kalau hamil dulu sebelum menikah? Apakah dinikahkan anaknya? Apa jangan? Kalau saya bilang jangan. Anaknya diadopsi, tapi jangan dipaksa nikah. Nah, itu contohnya ya. Nanti kita belajar sampai sana. Ya, Ya, Pak. kita pelan-pelan bertahap nanti. Dasar-dasar ini kita naikkan, kita bangun ya ekstrim supaya Anda nanti nggak kaget ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Kita tutup dalam doa. Pak Ayan tutup dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
kami bersyukur kepadamu atas kemurahan Tuhan menolong kami untuk mengikuti kelas apostolik pada saat ini. Kami boleh ikuti dari awal sampai pada berakhirnya. Tuhan tetap menolong kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, sehingga kami memperoleh tambahan pengetahuan melalui kelas ini. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kelanjutan daripada kelas ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami untuk dengan setia mengikutinya dan mendapat berkat. Berkati Bapak Paul yang selalu menyiapkan bagi kami dan menyajikannya. Ya Tuhan, itulah doa kami, mohon Tuhan menyempurnakan segala kekurangan kami. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Wah, terus ikutin ya. Amin. Terima kasih Pak Cor. Kelas yang pertama. Why are you running? Why are you running? Psycho killer.